Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk membahas suatu tema mengenai resume dan lamaran pekerjaan pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kami mahasiswa Manajemen Universitas Dian Nusantara, dan presentasi ini kami buat untuk pemenuhan tugas besar pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Al-Faruq Abdullah. Anggota kelompok kami, yakni kelompok 3, Aglia Nuriska, Dian Aji Kumara, Herdianto Purba, Mayang Putri Kinasih, Prihasta Brata Putranto, Yolandita Ilona, Vini Yuliani. Perkenalkan, nama saya Glenn Nuriska, NIM-nya 111119358. Saya mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang resume. Resume adalah suatu penjabaran informasi diri yang disajikan secara lebih ringkas dan pada umumnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan seseorang. Penulisan resume terkadang diartikan kurikulum vitae, dimaksudkan untuk menjual potensi diri saat memasuki dunia kerja. Melalui resume, individu maupun organisasi dapat mengetahui kemampuan pencari kerja, walaupun belum pernah mengenal ataupun bertemu. Jadi secara singkat, resume itu seperti kurikulum vitae atau yang biasanya kita sebut dengan daftar riwayat hidup. Jadi di dalam resume itu semua sudah mencakup sebagai nama, tempat, tanggal lahir kita, alamat, begitupun juga kita pernah bersekolah di mana. Lalu juga ada pengalaman kita saat bekerja di mana ataupun kemampuan kita. Jadi kita tulis di dalam resume. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis resume itu ada 3. Yang pertama abstrak, yang kedua ringkasan stricto sensu, yang ketiga ikhtisar. Abstrak merupakan salah satu jenis ringkasan yang sangat singkat dan padat. Dalam sebuah karangan karya ilmiah, abstrak merupakan sebuah ringkasan yang mana menampilkan gambaran besar dari pengarang. Ringkasan stricto sensu. Jenis resume ini harus mengikuti proporsi dan juga urutan naskah asli. Segala sesuatu yang di luar naskah asli tidak boleh dimasukkan ke dalam resume ini. Resume dengan tipe ini banyak digunakan dalam kebutuhan sekolah. Ikhtisar, yaitu yang memberi kebebasan kepada mereka yang membuat ringkasan untuk mengikuti urutan karangan asli atau merangkum dengan menggunakan tatanan mereka sendiri. Menggunakan bahasa yang lebih fleksibel. Inti utama dari resume ini adalah bentuk tulisan yang disesuaikan dengan gaya resume. Selanjutnya, persiapan menulis resume. Yang pertama, pencarian informasi. Analisis diri, nilai jual yang dimiliki pelamar kerja. Analisis karir, prospek karir yang dipilih. Yang ketiga, analisis pekerjaan, gambaran dan lingkungan kerja. 2. Perencanaan resume. Tujuan karir pelamar kerja, informasi diri yang relevan dengan pekerjaan yang diinginkan, referensi orang yang memberikan rekomendasi. Yang ketiga, pembuatan resume. Identitas dan kontak pribadi, tujuan kerja, posisi atau jabatan yang akan diisi, informasi pribadi, pendidikan, keterampilan dan prestasi atau pencapaian, keanggotaan asosiasi, referensi, nama berikut jabatan orang yang memberikan rekomendasi kepada pelamar kerja. Pengorganisasian resume. Pengorganisasian resume dibagi menjadi 3. Yang pertama, resume kronologis. Resume kronologis adalah pendekatan pada sejarah pengalaman kerja dan pendidikan, atau urutan kronologis dari paling akhir ke paling awal.
Resume kronologis ini cocok bagi pelamar dengan pengalaman kerja yang kuat. Kemudian, resume fungsi. Resume fungsi adalah penekanan pada fungsi-fungsi dan keterampilan khusus yang ditawarkan. Pendekatan ini biasa dilakukan pelamar yang baru lulus namun memiliki keahlian spesifik. Dan yang terakhir adalah resume kombinasi. Resume kombinasi adalah melakukan kombinasi antara pendekatan kronologis dan fungsi. Memiliki keunggulan dari kedua jenis resume, namun membuat resume lebih panjang dan kurang fokus pada nilai jual yang ditekankan. Kemudian, menulis resume. Menurut Bovi and Dill dalam Sutrisna Dewi 2007, resume yang baik memenuhi yang pertama, kerapihan, desain dan susunan yang rapi dan bersih. Yang kedua, kesederhanaan, bahasa jelas, ringkas dan mudah dipahami. Yang ketiga, keakuratan, informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, kejujuran, segala aspek yang dicantumkan harus sesuai dengan kenyataan atau tidak dibuat-buat. Unsur pokok resum. Unsur pokok resum terdiri dari judul resum, tujuan karir, kualifikasi dasar, data pribadi, referensi. Judul resum itu seperti nama, alamat lengkap, kontak pribadi. Tujuan karir. Yang kedua, tujuan karir itu seperti posisi yang dituju. Yang ketiga, kualifikasi dasar. Kualifikasi dasar itu seperti pendidikan, pengalaman kerja. Yang keempat, data pribadi. Data pribadi itu seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, keterampilan yang dikuasai, informasi yang relevan dengan posisi yang dituju. Yang kelima, referensi. Referensi itu seperti sejumlah nama yang mempunyai reputasi baik pada perusahaan yang dilamar, yang memberikan rekomendasi atas pelamar. Sekarang masalah dalam membuat resum. Masalah dalam membuat resum. 1. Resum terlalu panjang sehingga terkesan tidak tegas. Yang kedua, data tidak relevan. Yang ketiga, resum tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca melakukan penelaahan. Yang keempat, format penulisan resum kurang baik, indent tidak konsisten, tata bahasa tidak tepat atau kesalahan penulisan. Yang kelima, menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Yang keenam, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resum tujuan pekerjaan yang dikehendaki maupun posisi dan bidang pekerjaan apa yang diminati atau diinginkan. Yang ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan sehingga terlihat tidak realistis. Yang kedelapan, yang terakhir, mencantumkan data yang tidak valid dalam resum seperti kemampuan atau kualifikasi pelamar. Lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pelamar kerja yang akan diberikan kepada suatu instansi untuk mendapatkan jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Jenis lamaran kerja itu ada dua, ada unsolicited application letter dan solicited application letter. Solicited application letter adalah lowongan kerja yang biasanya diposting di sosial media yang sifatnya resmi atau sudah pasti ada lowongannya. Sedangkan unsolicited application letter adalah surat lamaran kerja yang dibuat atas inisiatif pelamarnya namun sedang tidak ada lowongan pekerjaan yang tersedia. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Kinasi, saya dari kelas manajemen Sabtu pagi. Saya dari kelompok 3. Saya akan memaparkan tentang struktur surat lamaran pekerjaan dan pendekatan AIDA. Struktur surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 4. Yaitu bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup, serta
berkas pendukung. Pada bagian pembuka biasanya terdapat tanggal. Tanggal tersebut merupakan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Kemudian alamat yang dituju. Biasanya alamat yang dituju tersebut merupakan HRD perusahaan, karena HRD perusahaan merupakan bagian penerima surat lamaran pekerjaan. Lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal dimasukkan dalam surat lamaran pekerjaan karena surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi. Jadi, dalam surat lamaran pekerjaan harus dimasukkan perihal dan lampiran. Perihal merupakan tujuan dari surat tersebut dibuat untuk apa? Tentunya untuk melamar pekerjaan. Sedangkan lampiran biasanya berisi beberapa lembar, yang biasanya pada lembar pertama merupakan surat lamaran pekerjaan, sedangkan lembar berikutnya merupakan berkas pendukung sebagai kualifikasi dari perusahaan yang sesuai dengan si pelamar. Kemudian terdapat salam pembuka serta alenia pembuka. Dalam penulisannya sebaiknya digunakan bahasa yang baik, sopan, dan tentunya singkat, padat, dan jelas. Pada bagian isi biasanya terdiri dari identitas diri pelamar. Identitas diri pelamar itu seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, serta nomor yang dapat dihubungi baik nomor telepon maupun email. Kemudian menuliskan posisi yang akan dilamar, serta pelamar pekerjaan juga dapat memaparkan tentang pengalaman kerjanya, minat, pendidikan, motivasi kerja, sikap dan kualitas personal si pelamar pekerjaan. Pelamar juga dapat menuliskan daya tarik perusahaan yang dapat membuat dia ingin mendaftar di perusahaan tersebut dengan tujuan karir. Namun, hal tersebut tidak boleh terulang kata-katanya dan apa yang disampaikan pada resume dan surat lamaran pekerjaan. Kemudian pada bagian penutup biasanya berisi harapan positif si pelamar kepada perusahaan agar dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut. Pelamar juga dapat mencantumkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Dia dapatkan baik dari media, baik dari radio, baik dari koran, dan sebagainya. Pelamar juga dapat menyatakan ketersediaannya untuk melakukan wawancara di waktu yang sesuai dengan perusahaan tetapkan. Kemudian berkas pendukung. Berkas pendukung ini biasanya berisi foto 3x4 atau 4x6 berlatar belakang warna merah ataupun biru. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, fotokopi SIM, dan sebagainya yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Dalam penulisan surat lamaran kerja, ada baiknya penulisannya menggunakan komunikasi persuasif atau pendekatan AIDA. AIDA ini memiliki kepanjangan attention atau perhatian, interest atau minat, desire atau hasrat, action adalah tindakan. Attention perhatian berarti menanamkan kesan baik sejak awal proses komunikasi berlangsung. Jadi, pelamar itu harus menanamkan kesan bahwa dia itu bermanfaat bagi perusahaan. Interest atau minat menyatakan bahwa si pelamar ini memiliki relevansi yang sesuai dengan latar belakang maupun posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Desire atau hasrat, pelamar harus membuat pembaca surat lamaran ini merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelamar sehingga dia dapat memutuskan keputusan yang tepat bagi pelamar tersebut. Action atau tindakan merupakan saran yang diberikan oleh pelamar kerja kepada pembaca agar mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Apakah surat tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk melanjut ke tahap interview atau langsung diterima menjadi pegawai atau bahkan tidak diterima sama sekali. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baiklah, bersama saya Prihasta Brata Putranto. Sekarang kita akan membahas mengenai pengorganisasian lamaran kerja. Seperti yang sudah dibahas oleh rekan saya, bahwa dalam merancang suatu lamaran kerja, hendaknya kita menggunakan kalimat-kalimat persuasif. Yang sudah kita bahas adalah AIDA, atau Attraction, Interest, Desire, dan Action. Attraction artinya daya tarik. Pada paragraf pertama, hendaknya kita memberikan petunjuk kepada perusahaan bahwa kita adalah orang yang memahami sampai mana sekarang langkah bisnis yang sedang dilancarkan oleh perusahaan, sehingga sumber daya manusia seperti apa yang nantinya dibutuhkan. Sedangkan pada paragraf isi terdapat interest dan desire. Interest artinya ketertarikan, sedangkan desire artinya adalah hasrat. Sehingga hendaknya kita memberikan pernyataan-pernyataan atau juga informasi yang membuat ketertarikan perusahaan dan juga hasrat untuk mengakuisisi kita sebagai karyawan mereka. Namun pada paragraf kedua ini sifatnya lebih konkret, yaitu berupa tingkat pendidikan kita atau misalnya kebidangan kita. Pengalaman kerja kita menyangkut bidang tertentu yang spesifik yang saat ini secara aktual dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah action. Dalam hal ini yaitu segera melakukan wawancara kerja agar supaya kualifikasi dan juga kualitas personal dapat dilihat secara lebih mendetail secara langsung. Kita sudah membahas dari awal mengenai bagaimana melakukan perencanaan, kemudian pengorganisasian sampai dengan penulisan secara terstruktur resume dan juga lamaran kerja. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana tips-tips saat melamar kerja. Pertama yaitu bagaimana kita menyajikan kualifikasi kita, pendidikan kita, spesifikasi pendidikan kita, bidang kebidangan kita, kemudian juga bagaimana pengalaman kita di bidang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membangkitkan minat mereka terhadap kualifikasi kita. Tentu yang amat penting juga memunculkan kesan-kesan positif, desain dan format yang menarik, kemudian kerapihan dan kebersihan yang senantiasa diperhatikan, kemudian juga menggunakan tata bahasa yang sopan, dan menekankan satu pembeda atau nilai jual yang lebih atau yang lain dibandingkan dengan pelamar yang lain. Kemudian hal yang harus dihindari adalah melamar pekerjaan yang berada di luar kualifikasi kita. Mengenai resume dan lamaran Jangan sampai kerja. kita mengirimkan lamaran pekerjaan dalam bentuk fotokopi. Terima kasih atas Hindari perhatian kata-kata Anda. yang berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi Kemudian juga kita wabarakatuh. harus menunjukkan determinasi, tekad. Hindari mempermasalahkan gaji, kecuali apabila itu ditanyakan pada saat wawancara.